Hai, bertemu lagi dengan saya Yuwanisa Tisnasari dengan NIM 1412306992. Nah, jadi saya akan menjelaskan tentang jawaban UTS Ekonomi Manajerial. Nah, jadi saya dari kelas Ekonomi Manajerial EMN. Nah, di sini ada 3 soal ya. Yang pertama ada fungsi permintaan suatu barang. Nah, jadi QD sama dengan 500 dikurang 3PX dikurang 2PY dikurang 0,05 M plus 4A. Nah, jadi diketahui ya PX-nya itu 235.000, kemudian PY-nya itu 275.000, kemudian A Rp 500 juta, yang M itu Rp 40 juta. Nah, jadi jumlah barang X yang dibeli konsumen itu dimasukin aja ya, tinggal 500 dikurang 3 dikali 235 dikurang 2 dikali 275 dikurang 0,05 dikali 40 ditambah 4 dikali 500. Nah, jadi hasilnya ada 1234. Kemudian yang B ada hubungan barang X dan hubungan barang X dan Y ini koefisiennya PY adalah min 2. Artinya jika harga barang Y naik, maka permintaan X turun. Dengan demikian, X dan Y adalah barang komplementer. Kemudian yang C, barang normal atau inferior sih. Kemudian koefisien M adalah min 0,05. Jadi artinya jika pendapatan konsumen naik, permintaan barang X justru turun. Oleh karena itu, barang X tergolong barang inferior. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 2. Untuk keterangan soalnya, harga awal P1 itu Rp 25.000 dengan jumlah Q1-nya mendapat 200 gelas per harinya. Kemudian harga turun P2 menjadi 20.000 dengan jumlah Q2-nya itu 250 gelas per harinya. Kemudian pertanyaannya, hitung elastis harga permintaan. Nah, di sini menggunakan rumus ED dengan ED perubahan jumlah permintaan per perubahan harga barang. Nah, kemudian kita mencari perubahan jumlah permintaannya dulu ya, dengan rumus Q2 dikurang Q1 per Q1. Jadi 250 dikurang 200 per 200 sama dengan 0,25 atau 25%. Kemudian kita setelah itu mencari perubahan harga barang dengan P2 dikurang P1 per P1. Jadi 20.000 dikurang 25.000 per 25.000 sama dengan min 5.000 per 25.000. Jadi hasilnya min 0,20 atau min 20%. Jadi untuk hasil ED-nya itu 0,25 per min 0,20 sama dengan min 1,25. Nah, jadi elastis harga permintaan itu sama dengan min 1,25. Untuk nilai absolutnya itu 1,25. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu apakah permintaan elastis, inelastis, atau unitary. Nah, karena ED-nya itu sama dengan 1,25 lebih dari 1, maka permintaan itu bersifat elastis. Artinya konsumen itu relatif sensitif terhadap perubahan harga. Maksudnya itu sama dengan penurunan harga memicu tuh kenaikan jumlah yang lebih besar secara proporsional. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya yang ketiga, dampak perubahan harga terhadap pendapatan total revenue-nya. Jadi TR1 awal itu 25.000 dikali 200 sama dengan 5 juta per harinya. Kemudian TR yang kedua turun itu 20.000 dikali 250. Nah, itu mendapatkan 5 juta per harinya. Nah, jadi pendapatan totalnya itu tetap sama, seharga Rp 5 juta per harinya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 3, di mana suatu hari ada klien yang minta pendapat Anda tentang rencana ekspansi usahanya. Nah, diketahui data singkat klien tersebut itu usahanya sebelumnya produksi mebel yang berjalan selama 15 tahun, kemudian rata-rata revenue-nya per tahun itu 132 miliar, kemudian EBITDA-nya itu 45%.
dengan profit marginnya 10%, kemudian di tahun ini dan tahun depan diprediksikan net profit marginnya itu dapat turun hingga mencapai 7%. Kemudian aset kas dan setara kas perusahaannya tuh saat ini 50 miliar. Kemudian ia datang kepada Anda untuk bertanya apa yang sebaiknya ia putuskan. Ia juga telah memiliki beberapa alternatif strategi dan data. Nah, di sini yang pertama itu melikuidasi perusahaan sepenuhnya, kemudian yang kedua itu meningkatkan jumlah anggota tim pemasaran untuk meningkatkan revenue sebesar 20% per tahun, kemudian membeli perusahaan mebel milik kompetitor sehingga kompetitor sebesar 40 miliar dengan prediksi payback periodenya itu 15 tahun. Kemudian menginvestasikan semua kas dan setara kasnya itu membangun bisnis baru di luar bidang mebel. Namun, belum ada ide di bidang apa. Nah, jadi suku bunga pinjaman bank adalah 5% per tahun. Ada instrumen obligasi menawarkan kupon 9% per tahun. Jadi buatlah analisis dari kondisi tersebut dan saran Anda kepada klien tersebut, lengkapi analisis dengan framework populer yang ada dalam ilmu manajemen sesuai kebutuhan analisis Anda. Contohnya framework Five Force Porter, Diamond Porter, Pastel, SWOT atau dan lain-lain. Nah, jadi untuk menganalisis kondisi internal dan eksternal framework SWOT sangat cocok untuk menjadi alternatif strategi di perusahaan mebel milik klien ini. Jadi strength-nya itu yang pertama ada pengalaman dan reputasi. Kemudian yang kedua ada EBITDA marginnya 45% itu menunjukkan efisiensi operasional yang sangat kuat. Kemudian yang ketiga ada likuiditas kuat, memiliki kas dan setara kas 50 miliar. Kemudian untuk weakness-nya itu yang pertama potensi penurunan profitabilitas, prediksi NPM-nya itu turun dari 10% ke 7% dengan keterbatasan pemasaran sehingga hanya bergerak di bidang mebel. Kemudian untuk opportunities-nya itu yang pertama ada biaya pinjaman rendah, suku bunga bank 5% dengan potensi peningkatan revenue-nya naik 20% melalui pemasaran. Kemudian yang terakhir ada trades. Nah, di sini tuh tekanan kompetensi dan harga dengan opportunity cost obligasi menawarkan 9% per tahun yang harus dijadikan benchmark minimal pengambilan dan investasi baru atau ekspansi. Nah, jadi perhitungan bisnis yang saya sarankan itu perhitungan untuk strategi peningkatan pemasaran dengan strategi SU dengan item revenue-nya dengan kondisi awal itu 132 miliar dengan kondisi baru 132 miliar dikali 120 sama dengan 158 miliar 400 juta. Dengan item NPM prediksinya kondisi awal itu 10% ke 7%. Jadi kondisi baru itu 7% asumsi tren penurunan terburuk. Dengan item net profit kondisi awalnya itu 132 miliar dikali 10% sama dengan 13 miliar 200 juta. Dengan kondisi baru 158 miliar 400 juta dikali 7% sama dengan 11 miliar 88 juta. Nah, meskipun NPM-nya itu turun dari 10% menjadi 7%, maka strategi ini tuh mampu menghasilkan laba bersih sebesar 11 miliar 88 juta. Hal ini mempertahankan profit dan memberikan alasan kuat untuk mengadopsi strategi ini. Selanjutnya, perhitungan bisnis yang saya sarankan itu untuk strategi akuisisi kompetitor dengan strategi WO atau ST dengan biaya akuisisinya 40 miliar dengan prediksi payback-nya periode 15 tahun dengan arus kas tahunan yang dihasilkan itu ada annual cash flow dengan biaya investasi di per payback period. Nah, RM40 di per 15 tahun sama dengan 2 miliar 670 juta per tahunnya. Dengan perhitungan ROI-nya annual cash flow per biaya investasi. Jadi
2,67 di per 40 miliar. Jadi ROI 6,67% itu lebih rendah dari opportunity cost investasi pasif dengan obligasi 9% yang menjadikan kurang menarik jika untuk memaksimalkan pengembalian modal. Dengan perhitungan bisnis yang saya sarankan melalui strategi diverifikasi strategi W dan T, kas yang diinvestasikan itu ada 50 miliar dengan tingkat pengembalian obligasi opportunity cost-nya sama dengan 9%. Nah, pengembalian tahunan minimal, biaya peluang kas, minimal return tahunan, Rp 50 juta dikali 9% dengan penghasilan tahunan minimal 4 miliar 500 juta. Nah, setiap ide bisnis baru yang dipertimbangkan harus diprediksi dapat menghasilkan ROI atau NPV yang lebih tinggi daripada investasi pasif 9% atau net profitnya itu minimal 45%. 45 miliar per tahun untuk membenarkan risiko yang lebih tinggi. Sekian penjelasan jawaban UTS Ekonomi Manajerial dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa ketemu lagi.